Yang kedua, buatan niki buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Baha. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu. Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu. Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Nah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak. Maka maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu. Ya. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Ya, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Ya, yang pertama Gus Mbak, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya. Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Kuras dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini, dan biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa kan, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Apakah kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis.
Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas sekali. Itu, lah ini Pak Fathul Laki tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya gitu. Ya, terus masalah fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baru saja kita saksikan yakni jawaban yang amat bijak dari Gus Baha ketika ditanya oleh pemuda tentang Gus yang lagi viral. Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha, yakni pendakwah kondang, memberikan jawaban yang amat bijak tanpa menyakiti siapapun atau dari pihak manapun. Lalu pemuda tersebut pun mengajukan pertanyaan yang kedua kalinya, yakni terkait dengan panggilan Gus itu bagaimana standarisasinya, orang yang bisa dipanggil Gus orisinil. Hal tersebut terjadi dalam acara ngaji bareng Gus Baha dan Prof. Habib Quraisy Shihab yang tayang dari YouTube Universitas Islam Indonesia. Akhir-akhir ini viral berita Gus, mohon maaf sebelumnya, yang mungkin berceramah menggunakan kalimat yang kurang baik, diniatkan bercanda tapi ternyata melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah, Gus Baha sering guyon atau bercanda tanpa menyakiti siapapun, tanpa memojokkan orang lain, ucap pemuda tersebut. Sebenarnya sejarah panggilan Gus itu seperti apa? Apa semua putra dari kiai itu bisa dipanggil Gus? Atau bahkan bukan siapa-siapa lalu bisa dipanggil Gus? Hingga semisal kita semua bisa berlomba-lomba agar bisa menjadi Gus bareng-bareng, ucap atau tanya si pemuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.